5 saksi, ya, dan diantaranya 2 ini yang sudah datang, yaitu Dede Kurniawan dan Suarsono, ya, alias Bondol. Suarsono alias Bondol seperti yang dulu pernah sampaikan di media bahwa ia teman kerjanya Peggy Setiawan, berangkat ke Bandung waktu itu tanggal 21 bulan Agustus 2016. Ditelepon oleh Peggy Setiawan, "Mang Bondol, nganggur kan ya? Kalau nganggur ayo kerja." Di sini juga ada Suparman. Suparman tuh pamannya Peggy Setiawan. Nah, kemudian setelah dia pertimbangkan, maulah kerja. Berangkatlah tanggal 21 Agustus 2016. Kerja di rumahnya Pak Agus. Dengan mandornya itu bapaknya Peggy Setiawan sendiri, yaitu Rudi Irawan. Setelah bekerja kurang lebih seminggu, ya, Bondol ini tidak betah. 27 Agustus 2016 jam 8 malam Bondol pulang. Pada saat Bondol pulang itu diantar dari Bedeng di Rancakasiat, Bandung, dari Bedeng tempat kerjanya menuju angkot, ya, angkot di jalan itu, ya, di jalan desa, di jalan kelurahan itu, diantarlah Bondol ini oleh Peggy Setiawan, oleh Robi Setiawan adiknya, dan oleh Ibnu. Diantar sampai dapat angkot. Begitu dapat angkot, Bondol langsung menuju terminal Lui Panjang, naik bis Goodwill, ya, menuju Cirebon. Sampai Cirebon jam 11 malam. Begitu mau pulang ke rumah, melihat di jembatan flyover, jembatan layang flyover Talun, ya, itu melihat ada banyak orang rame-rame, ya, orang mengabarkan waktu itu kecelakaan. Dia ya sudah acuh aja pulang. Begitu pulang 3 hari kemudian dengar kabar dari warga bahwa rumahnya Peggy Setiawan, ibunya itu digerebek dan motornya diambil, ya, dan Peggy dituduh adalah pelaku pembunuhan oleh polisi yang datang mengambil sepeda motor itu. Lalu dia berinisiatif datang karena teman kerjanya ke rumahnya ibunya Peggy, menanyakan, dan ibunya Peggy mengatakan gimana? Katanya, "Dol, ya, si Peggy itu tersangka." Saya kaget, kok Peggy sih tersangka? Peggy kan masih ada di Bandung, dia nganter saya pulang. Itu, ya, jadi Bondol ini kaget ketika polisi datang mengambil 2 unit sepeda motor itu, kemudian menuduh Peggy Setiawan adalah pelakunya, termasuk pelakunya. Kaget, makanya dijelaskan, orang nganter kok. Lah dari mana ingatnya, kan 3 hari lalu kan? Ya, dia pulang diantar oleh Peggy Setiawan, Ibnu, dan Robi. Itu, ya, inilah kesaksian Bondol yang mau kami hadirkan di persidangan terkait pengetahuannya bahwa pada saat kejadian Peggy Setiawan berada di Bandung, bahkan Peggy Setiawan mengantar Bondol sampai angkot bersama adiknya Robi Setiawan dan Ibnu. Oke. Kemudian ini Dede Kurniawan ini, ya, jauh sebelum kejadian memang sudah berteman, ya, sudah sering chat inbox ya, sama Peggy Setiawan. Nah, sebelum kejadian dia menanyakan karena Peggy Setiawan mau pulang, ditagih terus sama dia dalam chatnya, ya, "Kapan Ira balik ke? Kapan kamu pulangnya?" Ini bahasa Cirebon kan. Nah, kata Peggy, "Ya nanti Rabu kan." Rabu, ya. Nah, lalu ditanya lagi, ya, sebelum 27 Agustus ditanya lagi, tidak jadi lagi. Kemudian ditanya lagi 3 kali, ya. Iya. Tidak jadi lagi. Intinya masih sibuk di sana. Begitu 1 September, ya. Iya. 1 September 2016, Peggy Setiawan mengatakan ke dia, ya, bahwa saya tidak jadi pulang karena motor saya dirampas polisi. Nah, di mana dirampasnya? Kata dia, di rumah Cirebon, di rumahnya ibu saya, polisi yang rampas. Kalimatnya begitu tuh. Nah, itu Sangka geng motor. ya, disangka geng motor. Jadi motor saya dirampas polisi karena disangka geng motor. Nah, dalam percakapan itu pada intinya pingin dia pulang tapi nggak punya uang nanti untuk ngambil motornya itu yang dirampas, ya, dan untuk nebus dianya. Kenapa berpikiran seperti itu? Karena dia tidak pernah terbesit sedikit pun dia membunuh, kan itu. Saat itu kan 30 Agustus, 3 hari setelah kejadian, 30 Agustus
ya itu kan digerebek di rumahnya, ya. Kemudian dikabari bahwa motornya itu diambil, dituduh bunuh. Tapi dia karena memang tidak melakukan, ya tidak yakin, sehingga kalau saya pulang, saya harus punya uang untuk nebus kan. Nah, coba kalau bayangkan kalau dipikirannya pembunuh, yang nggak mungkin mengatakan seperti yang pembunuh ya di penjara lah, kan itu. Kalau nggak seumur hidup mati, betul nggak? Tapi karena dia pikirannya si Peggy juga nggak punya uang, makanya nggak pulang kan gitu. Itu artinya berarti dia tidak mengetahui sama sekali, dan dari chatnya itu akan menjadi bukti surat yang akan kami hadirkan, yang akan kami serahkan juga ke hakim tunggal, ya, chatnya. Kemudian baru saksinya. Jadi terkonfirmasi. Nanti chatnya dilihat oleh majelis. Nanti chat inboxnya juga bisa. Boleh inboxnya ditunjukkan. Boleh. Inboxnya juga nanti ditunjukkan, ya, di hakim. Itu, ya. Kalau Mas Dede ini sudah memiliki kedekatan berapa lama nih dengan Peggy? Tahun 2015. 2015 Iya. sampai terakhir Sampai komunikasi? kemarin tuh sempat datang tahlilan. Itu 6 hari. kapan itu, Mas? Sebelum seminggu penangkapan. Berarti Mas Edi ini temannya Peggy di Cirebon sebagai teman SMK atau teman kerja atau teman apa? Temennya sekolah bareng. Sekolah bareng. Iya. Nah, kalau Mas Suharsono ini temannya sejak kapan, Mas? Punya kedekatan 2014 dari 2014. Sebagai teman kerja di Bandung. di Cirebon juga. Cirebon di Bandung. Kang, untuk 3 lainnya kan ada 5 kan? Itu Ya. siapa, Dik? Satunya Liga Akbar, ya, belum datang, belum kemari, nanti bareng Ibu Yanti. Yang duanya itu pemilik proyek yang bondol kerja Di Bandung apa di Bandung, Rancakasiat. Nanti ke sininya jam setengah 10. Sudah kami konfirmasi, oke, karena ada pekerjaan dulu. Jadi nggak bisa datang sekarang jam 8. Jam 9.30 janji sampai sini. Cuma saya buka sedikit yang di Rancakasiat ini, pemilik proyek ini. Jadi bondol ini, ya, pada saat kerja di sana itu di rumahnya Pak Agus ini, ya. Namanya Pak Agus dan istrinya, ya, istrinya Pak Agus. Nah, kami sudah melakukan wawancara waktu itu, dan kami live-kan juga di YouTube channel pengacara Tony langsung, bahwa membenarkan memang sampai ingat bagaimana muka Robi, muka Ibnu yang agak beda, ya. Kemudian dia ingat, apalagi istrinya yang paling ingat, bahwa pekerjaan dari awal Agustus, ya, sampai akhir November, seingatnya ibunya, itu Peggy Setiawan, Ibnu dan bapaknya itu pulang sampai akhir, tidak pernah pulang.